Para frater, suster, Romo, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di rumah. Tidak bisa dipungkiri lagi dalam kehidupan kita ada sebuah fakta, kenyataan, bahwa ada beberapa dari kita yang memang dalam hidupnya diberi berkat lebih daripada orang lain. Misalnya Frater Billy itu paling tinggi di komunitas. Dia berkatnya yaitu. Atau ada orang yang teman-temannya kalau mau ujian itu belajar pagi siang malam, itu pun mentoknya cuma dapatnya ya 78, 80. Tapi ada teman lain yang belajarnya kayaknya santai-santai, asik aja dia. Tapi dia ngerti banyak hal. Kalau mau ujian ya dia tidur. Di kelas juga sering ngantuk, tapi pas ujian hasilnya wow, melebihi yang lain. Ada juga orang di antara kita punya kedudukan lebih terhormat, lebih baik dari orang lain. Punya penghasilan lebih tinggi dari orang lain. Dikenal lebih terkenal daripada yang lain. Dan lain sebagainya berkat-berkat itu. Saudara-saudaraku, satu hal yang perlu dicatat adalah ketika Tuhan memberikan kita berkat istimewa dalam hidup kita, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud, dan maksudnya itu selalu baik. Jadi, kalau kita yang merasa berkat kita lebih daripada orang lain, lalu kita makin mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain yang bakatnya, berkatnya kita anggap lebih kecil daripada kita. Mungkin kita sudah harus mengkoreksi diri kita. Kayaknya aku belum memanfaatkan, memaksimalkan, menjalani amanah ini dengan baik. Saudara-saudara, ternyata sikap sombong, sikap tinggi hati, sikap yang suka merendahkan orang lain, inilah yang sering kali menghancurkan hidup bersama, terutama hidup orang-orang beriman, baik dalam komunitas, dalam kebersamaan kita di paroki, di gereja, bahkan dalam keluarga juga demikian. Seringkali kita ngelihat orang tuh pangkatnya, kekayaannya, materi yang dia punya, barang-barang yang menempel pada tubuhnya. Seringkali dengan berkat yang kita punya, kita menyingkirkan orang lain. Hal itu bisa kita bayangkan begini. Ketika kita naik pesawat misalnya, ketika kita duduk di dalam pesawat, pesawatnya belum terbang. Coba tengok jendela. Rumah-rumah ya masih seperti biasa. Orang-orang yang kita lihat ya seperti biasa bentuknya, ukurannya. Tapi ketika kita sudah mulai naik ke atas, terbang tinggi, semua yang tadi kita lihat sama ukurannya seperti kita, tapi semuanya menjadi lebih kecil. Hati-hati di situ. Seringkali berkat yang lebih, prestasi, semua yang kita miliki kita lebih unggul dari orang lain, kita bisa cenderung melihat orang lain lebih kecil daripada kita. Bahkan bukan lebih kecil, seringkali nggak kelihatan, kita anggap enggak ada. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur tadi, pemazmur mengatakan Tuhan tidak akan membuang umatnya. Kalau Tuhan saja tidak pernah membuang umatnya, tidak pernah menganggap kecil umatnya. Semua dari kita berharga di mata Tuhan. Warna kulit, segala macam. Tapi kenapa kita yang sering kali membeda-bedakan orang, membuang sesama kita? Mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang tersingkir, mereka yang kita anggap ya sampah. Nah, dalam bacaan Injil, diambil dari Injil Lukas. Kalau ibu bapak teman-teman sadar, ini digulet, kita berbicara dari hari kemarin sampai nanti hari Senin Selasa tentang Lukas bab 14.
Konteksnya adalah Yesus di hari Sabat masuk ke rumah orang Farisi untuk makan bersama. Artinya Yesus diundang sebagai undangan. Tidak dikatakan orang-orang Farisi itu menganggap Yesus orang terhormat atau seperti orang biasa. Tetapi faktanya di situ juga hadir orang-orang Farisi yang lain, bahkan hadir juga ahli-ahli Taurat yang lain. Bisa dikatakan perjamuan makan yang terjadi pada waktu itu adalah perjamuan makan orang-orang penting, orang-orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat, orang-orang yang punya posisi mentereng dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan bacaan Injil kemarin, di tengah-tengah jamuan makan itu, orang-orang terhormat, orang-orang hebat itu, muncul berdiri seorang yang sakit busung lapar di hadapan Yesus. Apakah dia diundang makan? Sebuah pertanyaan buat kita. Rasanya sakit busung lapar atau sakit penyakit apalagi yang kelihatan, itu dianggap oleh orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat, mereka ini adalah orang-orang yang dibuang. Kalau orang diberkati, dia harus sehat. Kalau orang diberkati, dia harus nggak punya sakit penyakit. Nah, dari bacaan Injil kemarin aja kita bisa melihat kebiasaan membuang orang-orang hebat ini. Lalu Yesus mengajarkan tentang penyembuhan di situ. Lalu bacaan Injil hari ini itu juga tentang kebiasaan mereka kalau mengadakan sebuah perjamuan makan. Tadinya kita berpikir Yesus iseng banget sih, diundang makan sebagai tamu, ya udahlah makan aja lah, sebagai tamu yang baik-baik lah. Tapi kenapa Yesus melontarkan sebuah perumpamaan yang menohok kebiasaan mereka? Saudara-saudaraku yang terkasih, perlu dicatat dua hal. Yang pertama, yang namanya orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi sampai sekarang ini, dari zaman dulu adalah orang-orang yang sangat menempatkan rasa malu. Jangan sampai hidup kita itu malu atau dipermalukan. Mereka lebih baik nggak makan daripada malu misalnya. Mereka lebih baik kere daripada malu di depan orang lain atau dipermalukan. Nah, dikatakan tadi pada hari Sabat makan bersama. Yesus sebetulnya hanya mengulang apa yang dikatakan dalam Amsal bab 25 ayat 6 sampai 7. Jadi dalam hari Sabat Yesus mengadakan sebuah pengajaran tentang firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Amsal bab 25 ayat 6 sampai 7 adalah seperti ini. Menarik. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah ke sini, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Jadi perumpamaan Yesus, kalau kita diundang ke sebuah perjamuan makan atau perkawinan, jangan duduk di tempat yang paling terhormat, nanti bisa dipermalukan, jangan-jangan. Duduklah di tempat yang paling rendah. Kali-kali aja kamu akan disuruh pindah ke tempat yang terhormat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Allah saja meninggalkan tahtanya di surga untuk turun ke dunia, untuk hidup bersama-sama dengan kita, mau susah bareng-bareng kita, tertawa bersama kita, berjuang bersama kita, ikut menderita bersama kita, bahkan wafat. Mengapa kita terlalu menjual mahal harga diri kita, menjual mahal nama baik kita? Seringkali kesombongan, tinggi hati membuat orang lupa siapa dirinya. Popularitas semakin dikejar. Ingat saudara-saudara, nyamuk itu mati oleh tepuk tangan. Ingat itu.
Kita sering suka kita ditepokin tangan oleh orang, menandakan kita hebat. Nyamuk mati ketika oleh tepuk tangan aja. Lalu juga monyet di atas pohon, itu tuh bisa jatuh ke bawah hanya dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat monyetnya ngantuk terus dia jatuh. Kata-kata manis, pujian-pujian, situasi comfort zone, zona nyaman, seringkali justru disitulah orang seringkali jatuh. Kita jarang jatuh ketika kita di bawah. Brother Arvin lagi duduk, gak mungkin dia jatuh. Orang lagi duduk di bawah. Tapi orang biasanya jatuh itu ketika naik genteng, ketika lagi di lantai 2, dia jatuh. Saudara-saudara, mari syukuri semua berkat yang kita miliki. Kita hebat. Orang lain juga hebat. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Apakah kita sudah menggunakannya demi kebaikan? Bukan sebaliknya. Amin.